Oke, nah ini untuk yang kelanjutan yang tadi untuk sequence diagram. Ini saya menemukan sebuah solusi dari link ini. Kita coba buka dulu ya. Nah ini linknya. Nah ini dia udah kasih link link pluginnya. Kemudian dia udah kasih tahu juga cara-cara untuk bikinnya. Coba cek. Nah, sequence. Nah, ini bisa aja kita download seperti ini. Kita klik get, kemudian scroll ke bawah, ambil yang terbaru. Nah, ini. Kemudian download. Oke. Open Keykos, perlu. Kemudian kita masuk ke Android Studio, kita klik file, setting, plugin, masuk sini install. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, di sini ketika dia install from disk, dia nggak bisa nih. Plugin tidak kompatibel dengan instalasi ini. Oke, kita nggak bisa. Nah, solusinya kita masuk ke marketplace, kita masukkan sequence diagram, nggak pakai spasi ya. Nah, cari yang ini, dan install. Nah, ini bisa, kalau misalkan pengen curhat sama si pembuatnya bisa langsung sini. Nah, kalau misalkan mau lihat reponya bisa langsung masuk sini. Kalau mau lihat homepage-nya bisa masuk sini. Kita install. Kalau misalkan dia minta restart, klik restart. Kalau udah nyalain lagi AS-nya, Android Studio-nya. Kemudian kita, nah di sini dia kasih tahu caranya. Setting, cuman ini nggak disaranin pakai ini. Ini mungkin versi yang 17, udah jadul. Kalau kita cek officialnya di ini bukan, itu bos, ini bener. Nah ini di officialnya dia bilang kalau ternyata si plugin ini dia itu udah banyak versi, terus banyak penamaan juga, udah berubah-ubah ini. Nah ini, jadi dia itu ngembangin plugin punya orang yang udah lama gak di update lagi. Pada tahun 2016 dia berubah namanya jadi sequence diagram. Ini tuh kayaknya itu sih yang bikin gak bisa diinstal di sini. Atau mungkin dari si Android Studio-nya udah ngasih batasan, gak tahu tuh. Tapi intinya dari yang saya alami di versi 4.0 punya teman saya, dan saya versi 4.1.1 itu nggak bisa install from disk. Jadi harus install from marketplace. Nah, untuk cara bikin sequence-nya, kita masuk dulu ke kelasnya, ke file Java-nya, cari fungsi yang ingin kita bikin sequence. Misal di sini saya pengen bikin on create ini jadi sequence, klik kanan, sequence diagram. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada display only project class, terus skip getter setter, smart interface, ini masih eksperimental. Di sini ada nih fitur yang baru ini kalau nggak salah. Oh, ini yang titik 2. Terus ada skip repeat method, skip constructor. Nah, di sini saran saya buat teman-teman yang pengen bikin kelas sequence diagram, bikin 2 versi untuk sequence diagram kalian. Yang pertama itu ini yang bagian skip getter, kita checklist, kita oke. Oke, di sini aman. Kemudian bikin lagi yang versi ininya di unchecklist, kita oke. Oke, di sini mungkin kelihatan perbedaannya, tapi di sini saya coba tampilkan perbedaan yang sangat mencolok dari keduanya. Nah, ini yang pakai yang di checklist ini, jadi dia ada fungsi get x. Kemudian yang ini dia tanpa fungsi, tanpa setter getter. Nah, dia lebih clean. Cuman di sini karena saya butuh buat nampilkan ini, sebetulnya bukan ininya sih, tapi di bawah saya butuh satu fungsi namanya ini ya,
saya fungsinya bawah sini on preview, klik kanan sequence, saya ambil ininya. Oh maaf salah, ini pantesan nggak ada. Nah di bawah sini saya butuh sebuah fungsi namanya set gesture title. Nah ini buat ngeset si judul di atasnya. Nah kalau misalkan pakai set getter dia masuk sini, cuman kalau misalkan kepake dia kosong nih, bersih. Nah itulah kenapa saya suruh buat bikin 2 versi. Habis itu baca dulu sequence-nya. Kalau misalkan butuh yang pakai yang setter, walaupun hasilnya panjang gini. Kalau nggak butuh, nggak usah pakai. Oke, itu aja paling untuk yang ini, untuk yang sequence diagram. Semoga bisa bermanfaat dan see you next time. Bye bye. Hahaha.